وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لهم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah sudah kita baca dari ayat 55 sampai ayat 70.
Mau kita baca terjemahannya bersama-sama dan mentadabburi makna yang sudah kita baca. Maka ayat 55 ini sampai ayat 59 menceritakan tentang bagaimana kehidupan orang di surga. Inna sesungguhnya ashaba penduduk al-jannati surga al-yauma pada hari itu fi di dalam syughulin kesibukan fakihun untuk bersenang-senang. Jadi penduduk surga itu nanti di surga itu juga sibuk ya. Jadi di surga itu tidak nganggur, tidak melongo-longo. Surga itu sibuknya apa? Sibuk di dalam kesenangan. Sibuk menikmati apa yang Allah sediakan di dalam surga. Maka Ibnu Katsir itu menjelaskan saking banyaknya kenikmatan yang didapatkan, mereka itu terlalu sibuk, terlalu terpaku dengan kenikmatannya dan tidak mengkhawatirkan orang-orang yang lainnya. Jadi tidak saking senangnya itu tidak mikir apakah di neraka itu siapa yang menderita, itu tidak mikir. Karena sibuk dengan kesenangannya masing-masing. Maka kesenangannya berupa apa? Ya semuanya. Bahwa surga itu berisi apapun yang kita inginkan. Apa yang menyenangkan hati kita, apa yang menyenangkan tubuh kita, itu semuanya ada di dalam surga. Mereka penduduk surga itu wa azwajuhum dan pasangan-pasangan mereka fi dilalin dalam naungan, dalam tempat yang teduh, alal araiki tidak di atas dipan-dipan, muttaqiun mereka itu bersandar. Maka nanti di surga ada disediakan tempat bersandar ya, tempat berbaring muttaqin itu araik itu dipan-dipan ya, di atas naungan yang teduh ya. Jadi itu dipannya terbuat dari yakut wal marjan, dari batu-batu dan berlian. Yang sangat nyamannya, sangat enaknya yang mereka itu di sana bersandar bersama pasangan mereka. Jadi bayangan kita ya kayak di kebun ya, di atas di bawah pohon ngasuh sama pasangan kita. Itu kan di dunia saja kan itu sudah sangat penak, sudah sangat nikmat, apalagi kalau dilakukan di surga. Lahu bagi mereka fakihatun buah-buahan, walahum ma yadda'un dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Tadi disebutkan bahwa di surga itu ada segala macam buah-buahan yang bahkan tidak ada di dunia ini, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rasakan. Itu semuanya ada di surga. Dan apapun yang kita inginkan, itu Allah sediakan semuanya. Salamun, kepada mereka dikatakan salam, selamat. Qaulan, sebagai ucapan min Rabbir Rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Maka karena Allah itu sayang kepada mereka, ya Allah itu memberikan rahmat kepada mereka, memberikan kebahagiaan di surga dan mengucapkan salam kepada mereka. Selamat ya, bahwa kalian sudah bisa masuk surga.
Maka ini salah satu kelebihan agama Islam ya, daripada agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain tuh ya ada surga, ada neraka. Tapi biasanya itu kalau mereka menyebutkan surga dan neraka itu umum. Surga itu ya yang bagus-bagus, neraka yang jelek-jelek, sudah gitu aja. Surga itu kenikmatan, neraka itu siksa, sudah selesai. Cuma digambarkan secara umum, jadi kita tidak bisa punya gambaran. Beda dengan Islam. Dalam Islam itu surga itu sudah disebutkan sedetail-detailnya. Kalau nanti pernah baca buku namanya Tamasya ke Surga, karangan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu menceritakan bagaimana aktivitas ya, ciri-ciri surga, aktivitas di surga, kegiatan ahli-ahli surga, kenikmatan yang didapat di surga, bagaimana tampilannya ahli surga, itu semuanya lengkap di sana. Itu satu buku tebel, Pak. Hanya menceritakan apa isinya? Menceritakan kenikmatan yang ada di surga. Neraka juga sama. Allah dan Rasul sudah menceritakan dengan detail bagaimana siksa neraka, kejamnya neraka, dahsyatnya siksa-siksa yang ada di neraka. Ya, jadi dengan detailnya itu paling tidak kita ada gambarannya. Walaupun yang asli, ya surga yang asli dan neraka yang asli itu semua di luar jangkauan pemikiran kita. Jadi kalau surga itu kita bayangkan kenikmatan yang paling enak itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan surga yang paling sedikit. Dan saat neraka itu kita bayangkan rasa sakit yang kita terima paling kerasa dalam kehidupan ini itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan siksa neraka yang paling ringan. Tapi dengan ada detailnya itu paling tidak kita itu bisa memperkirakan kira-kira itu apa ya, surga itu seperti apa sih, neraka seperti apa sih. Ketika kita ada gambarannya, itu bisa menjadi motivasi kita untuk semakin banyak beribadah. Kemudian ayat 60, alam ahad ilaikum, dan dikatakan kepada orang kafir, berpisahkanlah kamu ya Bani Adam. Ayat 59 dulu ya. Ayat 59, wamtazul yauma, dan berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari itu, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Maka di hari kiamat akan dipisahkan mana orang-orang yang beriman, orang-orang yang amal baiknya itu lebih banyak dibandingkan amal buruknya, itu akan dipisahkan dengan orang yang timbangan keburukannya itu lebih jelek. Alam ahad, bukankah aku telah memerintahkan ilaikum kepada kalian, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, Allah agar tidak ta'budu syaitan, menyembah syaitan. Innahu, sungguhnya dia, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Maka Allah perintahkan, mengingatkan kepada orang-orang yang dahulu berdosa, ya, yang masih punya tanggungan dosa. Diingatkan, bukankah dulu di dunia ini Allah sudah katakan, sudah memerintahkan agar tidak menyembah syaitan. Lah, kan saya tidak menyembah syaitan, saya hanya menyembah Allah. Kenapa kok dikatakan menyembah syaitan? Maka ini seperti perkataan Rasulullah ketika Rasulullah itu mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu menyembah rabi, menyembah pendeta-pendeta mereka. Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, orang Yahudi itu nggak ada yang menyembah pendeta, nggak ada yang datang ke pendeta kemudian
rukuk ke pendeta, sujud ke pendeta itu nggak ada ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Bukankah ketika pendeta-pendeta itu mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kemudian kalian mengikuti mereka? Ya, maka kata Rasulullah, itulah bentuk penyembahan kepada pendeta. Kasana, orang-orang yang menyembah syaitan, maksudnya itu bukan hanya yang memang menjadikan syaitan sebagai Tuhan, bukan itu saja. Tapi menyembah syaitan itu ketika dia itu syaitan itu mengajak dia kepada keburukan, mengajak dia menghalalkan yang haram, mengajak dia menjauhi yang halal, meninggalkan yang wajib, kemudian dia mengikutinya, itulah bentuk peribadatannya kepada syaitan. Jadi ketika Allah mengatakan la ta'budus syaitan, ya, beribadah kepada syaitan, itu bukan hanya dalam artian ibadah yang menyembah, bukan itu saja. Tapi ketika menaati syaitan, mengikuti kunjungan syaitan, itu termasuk ibadah kepada syaitan. Wa ni'buduni, ayat 61, dan hendaklah kamu menyembahku, hada siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi Allah memerintahkan kepada kita agar tidak menyembah syaitan dan hanya taat, hanya menyembah kepada Allah semata. Hanya tunduk kepada aturan Allah, hanya taat kepada syariat Allah dan tidak mengikuti syariat-syariat yang dari syaitan. Sungguh syariat Allah itu adalah siratul mustaqim, adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa maksudnya? Jalan yang membawa ke surga. Walaqad, dan sungguh-sungguh, adalla, syaitan itu telah menyesatkan minkum, sebagian dari kalian, jibillan katsira, yaitu sebagian besar. Afalam, apakah kamu takilun, tidak mengerti juga, ya, bahwa syaitan itu sudah berhasil untuk menyesatkan sebagian besar dari kita. Kita tengok saja di dunia ini, yang umat muslim, yang beragama Islam, yang syahadat itu hanya 1/3. Ya, dari 10, ya, hampir 10 miliar orang di dunia ini yang beragama Islam itu hanya 1/3 kurang. Berarti 2/3-nya berhasil disesatkan oleh syaitan. Dari 1/3 itu kan tidak semuanya beriman, ya. Yang sudah bersyahadat mengaku Islam itu sebagian besar, banyak yang hanya KTP saja. Islam tapi tidak beribadah, Islam tapi tidak sholat, Islam tapi tidak ngaji. Itu kan lebih dari 50%. Makin kecil lagi. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, ya, bahwa memang yang berhasil disesatkan oleh syaitan itu sangat banyak. Makanya kenapa kok kita itu tidak waspada? Kenapa kita tidak berpikir? Syaitan itu sudah berhasil menyesatkan begitu banyak hambanya. Siapa yang bisa menjamin kita untuk selamat dari godaan syaitan? Kalau kita masih malas-malasan, kalau kita masih tidak peduli, ya tunggu saja saatnya syaitan itu berhasil menjerumuskan kita. Hadihi, nah ini inilah hadihi jahannam, yaitu neraka jahannam, allati, yang kuntum tu'adun, dahulu telah diperingatkan kepada orang-orang yang menyembah syaitan tadi, orang-orang yang tidak mau taat,
Allah katakan ini loh neraka. Karena kamu belum bisa masuk surga, ya sudah, tujuan yang lain adalah neraka. Jadi di akhirat itu terminalnya cuma ada dua. Kalau kita tidak bisa masuk ke terminal surga, yang pasti akan dialihkan ke terminal neraka. Tidak ada pilihan lain, tidak ada ceritanya pilihan ketiga. Tempat keselamatan ketiga itu tidak ada. Maka bagi orang-orang yang tidak masuk surga, Allah katakan ini loh, neraka yang sudah dijanjikan. Jadi neraka itu Allah tidak tiba-tiba langsung mengasihkan neraka, tidak. Di dunia tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah diingatkan, kemudian ujung-ujung di akhirat dikatakan, oh ini kamu sudah masuk neraka. Tidak akan seperti itu. Tapi Allah sudah mengutus para nabi, para rasul untuk mengingatkan orang-orang tentang adanya neraka, tentang adanya surga. Maka kalau sudah diingatkan kok masih melanggar, baru dikatakan ini loh, karena kamu tidak mau ikut, silahkan dinikmati neraka yang sudah disediakan. Islauha, maka masuklah ke dalamnya. Al-yauma, pada hari itu, bima kuntum takfurun, karena dahulu kamu mengingkarinya. Iya, sudah sampai neraka, silahkan kata Allah, masuk. Karena kamu kafir, karena kamu ingkar, silahkan masuk karena kekafiran engkau. Kemudian al-yauma, pada hari itu, nahtimu, kami menutup ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu, dan bersaksi arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah mereka kerjakan. Maka pada hari kiamat nanti Allah itu akan mengunci mulut kita. Allah itu tidak membiarkan kita itu beralasan. Tidak ada ceritanya mencari-cari alasan, berusaha mengelak, itu tidak ada. Allah kunci mulutnya supaya tidak bisa berkata-kata. Kemudian Allah perintahkan kepada tangannya untuk bersaksi. Kemana saja tangannya itu digunakan. Apakah harta yang diambil itu halal atau haram. Kakinya akan bersaksi, pergi kemana saja, apakah sering pergi ke masjid atau malah sering ke diskotik. Semua anggota badannya akan bersaksi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Maka tidak ada lagi peluang untuk berdusta kepada Allah Ta'ala. Karena semuanya akan ditampakkan, akan diperlihatkan, sehingga kita tidak bisa mangkir lagi. Walau nasya, dan jika kami menghendaki, latomasna, maka kami ubah ala a'yunihim, walau nasya, dan jika kami menghendaki, latomasna, akan kami hapuskan ala a'yunihim, penglihatan mereka. Fastabaku, maka mereka berlomba-lomba as-sirat, dalam mencari jalan. Fa'anna yubsirun, maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat. Maka Allah katakan nanti di hari kiamat Allah akan mencabut penglihatan orang-orang yang Allah kehendaki, sehingga itu mereka ketika berjalan akan tersandung-sandung, yang akan terpuruk, bahkan sambil merangkak karena berusaha mencari jalan.
Walau nasya, dan jika kami menghendaki, lamasahnahum, pastilah kami ubah bentuk mereka ala makanatihim ala makanatihim, di tempat mereka berada, famastata'u, sehingga mereka tidak sanggup mudiyan, berjalan lagi, wala yarji'un, dan mereka tidak sanggup kembali. Maka Allah bisa saja nanti di akhirat akan mengubah bentuk-bentuk kita. Kalau kita pernah membaca hadis nih, bagaimana Allah itu membangkitkan manusia di hari kiamat itu dalam berbagai bentuk. Ada yang dibangkitkan dengan lidah yang menjulur sampai ke dada, ada yang dibangkitkan dengan kepala babi, kepala kera, ada yang dibangkitkan dengan kaki dan tangan yang menekuk itu sehingga tidak bisa berjalan, dan berbagai macam siksaan Allah ya. Bagaimana Allah itu mengubah bentuk-bentuk orang yang dibangkitkan berdasarkan dosa-dosa mereka di dunia. Sehingga ada yang sebagian Allah jadikan itu mereka tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak kemana-mana. Nanti di akhirat tinggal ada yang merangkak, ada yang gelinding, bahkan ada yang diseret. Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq, niscaya kami kembalikan dia dalam awal kejadiannya, itu kembali menjadi lemah dan kurang akal. Afala yaqilun, maka mengapa mereka tidak kembali? Maka Allah katakan, umur kita ya, kehidupan kita itu Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah ya, yaitu dalam kondisi bayi di mana kita membutuhkan tergantung kepada orang tua kita. Maka nanti ketika tua, badannya akan semakin kuat sampai puncaknya itu di umur 40 tahun. Allah katakan arba'ina sanah ya, umur 40 tahun itu adalah puncak-puncak primanya seorang. Maka setelah 40 tahun itu semakin tua, maka Allah akan kembalikan kita kembali menjadi lemah. Semakin tua semakin lemah. Dan akan seperti bayi ya, tergantung kepada bantuan orang lain, bantuan anak kita, cucu kita. Kita lihat bagaimana orang-orang tua itu makin tua nggak bisa kemana-mana, mau makan saja juga harus pilih yang sudah saking nggak bisa kemana-mana, kamar mandi saja harus digendong, mandi itu nggak bisa mandi sendiri, makan nggak bisa makan sendiri, bisanya cuma berbaring saja. Ada yang Allah kasih cobaan dengan lemah ingatan ya, sering pikun, sudah tidak ingat apa-apa. Dan ini adalah semuanya keniscayaan dari Allah Ta'ala. Wa ma'allamnahu, dan tidaklah kami mengajarkan kepadanya asyi'ra, berupa syair, wa ma yanbaghilah, dan syair itu tidaklah pantas baginya. Maka maksudnya di sini adalah bahwa karena Rasulullah itu sudah mempunyai Al-Quran, sudah diajarkan Al-Quran, maka tidak pantas bagi Rasulullah untuk membuat syair-syair yang lain yang keutamaannya, yang keindahannya itu jauh di bawah Al-Quran. In huwa illa, maka tidaklah Al-Quran itu kecuali dzikrun, pelajaran, wa Qur'anun mubin, dan kitab yang jelas. Bahwa Allah sudah memberikan Al-Quran kepada kita
maka sibukkanlah diri kita dengan Al-Quran, jangan disibukkan dengan syair-syair atau lagu. Maka memang kalau musik itu ya, itu kan banyak yang berpendapat itu haram, ada yang berpendapat itu mubah, tapi sunnah nggak ada. Tapi walaupun apapun hukumnya, itu sudah jelas bahwa antara Al-Quran dan syair dan musik itu tidak bisa bergandengan. Kalau kita tekun dalam Al-Quran, mesti akan semakin jauh dari syair, jauh dari musik. Tapi kebalikannya sama, semakin kita tenggelam dalam lagu-lagu, dalam musik-musik, dalam syair-syair, semakin jauh kita juga dari Al-Quran. Itu sudah kesaksian dari orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kita tanya para orang hafid yang bisa menghafalkan Al-Quran, mesti mereka itu orang-orang yang jarang meninggalkan musik. Mereka sendiri yang mengatakan semakin sering kita mendengarkan musik, semakin susah kita untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Itu sudah sunatullahnya. Liyunzir, maka Al-Quran itu agar dia Nabi Muhammad memberikan peringatan mangkana hayyan kepada orang-orang yang hidup, wa yahiqqal qawlu, dan agar pasti ketetapan alal kafirin kepada orang-orang yang kafir. Bahwa Al-Quran ini Allah turunkan kepada Rasulullah agar Rasulullah itu memberikan peringatan, berdakwah kepada orang-orang yang hayyan, yang hatinya masih hidup, yang hatinya masih bisa menerima kebenaran. Dan juga Allah menerangkan, ya, menetapkan akibat bagi orang-orang yang kafir, akibat bagi orang-orang yang ingkar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sudah selesai kita baca dari surat Yasin ayat 55 sampai ayat 70. Ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan besok. Nah, besok itu untuk puasa Asyura. Monggo yang hari ini kok masih belum bisa puasa, besok itu jangan sampai ketinggalan, karena yang paling utama adalah hari tanggal ke-10 besok. Itu yang pahalanya paling besar. Monggo. Aku boleh ada. Saya juga sampai di situ lebih dahulu. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq hidayah wa tawfiq inayah, mohon maaf wa yastaqbil wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.